Selamat siang, saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah, siang ini kita masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam siang ini kita bisa sedikit berbincang-bincang mengenai suatu hal yang juga merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang saya maksud? Yaitu mengenai hukum. Dan mata kuliah atau materi hukum ini adalah salah satu materi yang kami bawakan dalam konteks atau skim studium generale, yang mana saya yakin seyakin-yakinnya kepada segenap warga, khususnya kepada pemuda dan terkhusus kepada segenap student, yaitu mahasiswa dan mahasiswi, karena hampir di seluruh universitas itu mempunyai fakultas hukum. Jadi saya yakin, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah diwisuda, pasti telah mendapatkan mata kuliah hukum secara formal. Nah, yang ingin saya sampaikan soal hukum pada kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan, dengan segala kerendahan hati, hanya ingin membagikan pengalaman apa yang saya alami dan pengetahuan apa yang saya ketahui di dunia nyata tentang praktek-praktek hukum, khususnya di negara kita. Jadi kalau saya boleh menyampaikannya secara sistematis, bahwa hukum itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mungkin law, atau dalam bahasa Belandanya itu wet. Ini apa sebetulnya hukum itu? Jadi hukum secara definisi yang sederhana adalah sebuah bentuk tata aturan untuk mengatur kehidupan manusia, baik secara personal maupun berkelompok ataupun secara berbangsa dan bernegara. Jadi ini adalah suatu tata atur supaya kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara pada umumnya, kehidupan kita itu bisa teratur. Kenapa kehidupan kita itu harus teratur? Karena kita hidup tidak sendirian, apalagi di Indonesia, suku bangsanya sangat banyak, kemudian pulaunya juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka tegaknya hukum ini sangat mutlak dibutuhkan. Kepada adik-adik mahasiswa, tentu kita mengenal ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum agama, dan ada lagi yang bernama hukum adat. Nah, saya yakin hukum pidana, hukum perdata, hukum agama ini secara kedisiplinan ilmu telah diberikan oleh dosen-dosen Anda di sebuah perguruan tinggi atau universitas. Nah, sebelum saya menyampaikan soal hukum ini lebih mendalam,
ada satu pertanyaan yang paling fundamental. Apa itu? Di dalam dunia hukum, kalimat apa yang merupakan rajanya dari segala raja kalimat hukum? Karena apa? Kita semua tahu, di dalam sistem hukum itu ada yang bernama pasal-pasal, ayat-ayat, ada ratusan dan ada ribuan. Jadi ada ribuan ayat, naik lagi mungkin ada ratusan pasal, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di atas segala kalimat ini ada yang bernama rajanya kalimat hukum. Apa itu rajanya kalimat hukum? Mudah-mudahan buat mahasiswa dan mahasiswi itu telah mengenal dengan kata-kata salus populi suprema lex. Apa ini artinya salus populi suprema lex ini? Bahwa salus itu artinya keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Populi ini adalah rakyat, masyarakat. Suprema ini adalah utama. Lex ini adalah hukum atau aturan atau wet. Jadi sebetulnya hukum utama yang pertama dan sangat fundamental adalah tidak lain tidak bukan bahwa hukum diadakan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada pasal-pasal ayat-ayat hukum yang justru mengganggu atau merusak keselamatan rakyat, maka pasal dan ayat tersebut telah melanggar sumber dari segala sumber hukum yang berbunyi salus populi suprema lex. Itu yang ingin saya sampaikan mengenai pemikiran-pemikiran dasar mengenai hukum. Kemudian dalam praktek hari-hari di dalam dunia nyata, ada lembaga-lembaga atau perangkat-perangkat negara yang terlibat dalam perkecimpungan soal hukum. Yaitu apa? Hari-hari kalau kita melakukan transaksi, misalnya jual beli rumah atau tanah, itu ada pejabat negara yang disebut notaris. Kemudian dalam keamanan hari-hari, kita mengenal yang disebut polis atau polisi. Kemudian jika ada kejadian-kejadian pelanggaran, tuntut-menuntut, maka akan disampaikan kepada kejaksaan, yang kemana kejaksaan itu nantinya akan memberikan tuntutan kepada pengadilan, dan disitulah terjadi proses pengadilan yang terdiri atas ada hakim, ada jaksa penuntut, ada pembela yaitu lawyer, dan juga ada perangkat-perangkat lain yang itu merupakan suatu proses di mana proses pengadilan harus dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa di negara ada Kementerian HAM, yaitu Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham. Terus ada kejaksaan, ada kepolisian, ada Mahkamah Agung, dan lain-lain. Karena selain komponen-komponen tadi dalam perangkat untuk menegakkan hukum, yang tujuannya adalah
justice atau keadilan, itu kalau kita lihat strata dari bawah, ketika orang punya kasus akan diadili di pengadilan negeri, baik kabupaten maupun kota madya. Ketika di pengadilan negeri tidak clear, maka salah satu pihak atau dua pihak akan naik banding ke pengadilan tinggi yang sifatnya pengadilan yang berada di provinsi. Ketika di pengadilan tinggi tidak clear, naik lagi banding ke Mahkamah Agung berupa kasasi. Nah, kalau di dalam kasasi itu juga belum clear, maka bisa balik lagi menjadi PK. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah proses hukum yang ada di negeri kita berikut perangkat-perangkat hukum yang ada. Hal lain yang ingin saya sampaikan, di dalam hukum itu ada hukum tata negara, yaitu apa? Hukum yang mengatur bagaimana kita bernegara. Nah, kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini, bagaimana proses hukum dilihat secara ideal dan kita lihat secara aktual. Nah, oleh karena itu, dalam judul yang sebelumnya di Berbagi Makna 7, kami telah mengusulkan adanya tata ulang yang dalam bahasa kami adalah redesign. Apa yang ditata ulang mengenai sistem tata kelola negara. Nah, itu dalam judul yang sebelumnya di channel Berbagi Makna 7, saya telah menyampaikan judul yang bernama RCMS, yaitu Redesign Country Management System. Artinya apa? Bahwa sistem tata kelola negara ini harus ditata ulang. Inilah RCMS yang dengan kita memiliki model tata kelola negara yang ideal, maka segala aturan-aturan itu akan bisa diterapkan secara baik dan benar. Saudara-saudara sekalian, kita semua membaca sejarah bahwa dulu para founding fathers kita sebelum merdeka itu melakukan atau mendirikan suatu lembaga yang namanya BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha untuk Kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah itu dibubarkan menjadi Panitia Persiapan atau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah para founding fathers ketika itu bisa mendirikan negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Apakah kita puas dengan telah berdirinya NKRI? Yang pertama harus kita kaji bahwa apakah sistem tata kelola negara yang kita miliki sekarang sudah ideal atau belum? Apakah sudah pas untuk bisa tercapainya cita-cita kemerdekaan? Yaitu apa? Mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau itu memang belum, berarti kita harus berpikir untuk mengkaji ulang dan melakukan redesign. Kenapa pemikiran ini penting? Yang juga kaitannya dengan tata kelola negara adalah karena kita mesti sadar bahwa ketika dulu para founding fathers kita mendirikan negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya ibaratkan itu adalah sebuah rumah.
Tetapi ketika para founding fathers pendiri republik itu mendirikan rumah yang bernama NKRI, kondisi negara baik rakyat maupun pemerintahannya itu dalam keadaan darurat. Apa yang disebut darurat? Pertama, ketika itu perut rakyat masih relatif lapar. Yang kedua, masih banyak peluru berdesing di mana-mana karena gerakan separatis. Ada daerah-daerah yang pengen merdeka. Kemudian yang ketiga, pengakuan Indonesia masih belum permanen di mata internasional. Nah, sekarang kita lihat korupsi di mana-mana, pelanggaran hukum di mana-mana, kriminal di mana-mana, sampai narkoba pun itu luar biasa di republik yang kita cintai ini. Nah, jadi kalau saya ibaratkan rumah kita yang sekarang itu kondisinya udah reot, kemudian kotor, ditambah di dalamnya sudah mulai banyak genderuwonya. Jadi rumah kita ini harus diredesain total. Tetapi saya menyampaikan begini bukan berarti mau merubah bentuk negara, sama sekali tidak. Tetapi coba ditata ulang pondasinya. Jadi kalau saya ibaratkan negara itu bagaikan rumah. Saya sering menyampaikan bahwa negara itu bagaikan rumah. Rumah itu komponennya apa? Ada 3 bagian pokok. Ini adalah pondasi. Apa itu pondasinya? Yaitu konstitusi. Yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Di atas pondasi, yaitu pilar-pilarnya harus kokoh. Ini tihang atau pilar. Ini adalah apa? Ini adalah struktur pemerintahan. Di atas pilar ada atap. Atapnya inilah yang merupakan kebijakan-kebijakan atau policy untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan amanat proklamasi yang telah diproklamirkan oleh 2 orang tokoh kita, yaitu Soekarno-Hatta. Nah, kenapa saya menyampaikan bahwa bicara soal hukum itu sampai mengait mengenai masalah redesign country management system. Karena sebaik apapun pasal-pasal dan ayat-ayat hukum, kalau sistem tata kelolanya itu rapuh, maka semua pasal dan ayat-ayat hukum tidak akan pernah bisa dijalankan secara efektif dan terciptanya sebuah keadilan yang bermakna. Hal lain yang perlu saya sampaikan dalam soal hukum itu mengenai reward dan punishment. Apa yang disebut reward adalah memberikan suatu balas jasa atau penghargaan. Punishment adalah sebuah hukuman. Coba kita lihat di negeri kita ini, jangankan rakyat-rakyat yang tidak berpendidikan tinggi, bahkan kaum intelektualnya pun banyak sekali yang terlibat dalam kasus korupsi.
Oleh karena itu, dalam konteks bicara soal hukum, tidak lepas dari soal punishment atau hukuman. Sebagai contoh, bagaimana caranya memberantas atau mengeliminir korupsi? Pernah saya usulkan di dalam judul sebelumnya, salah satunya memberikan langkah preventif terhadap pemberantasan korupsi dengan adanya intellectual punishment. Ini penting jadi salah satu cara untuk memberantas korupsi, negara harus berani melakukan terobosan yang berupa intellectual punishment. Apa itu intellectual punishment? Yaitu hukuman terhadap para intelektual. Apa hukuman terhadap para intelektual? Antara lain bahwa ijazah sekolah dan kuliahnya itu harus dianulir, secara fisik harus dirobek. Karena apa? Para sarjana atau doktor atau profesor bisa memiliki gelar-gelar tersebut itu berkat jasanya rakyat. Maka mereka setelah jadi orang, memiliki jabatan, kedudukan, dan kekayaan, tidak boleh haram hukumnya menjolimi rakyat. Karena apa? Ketika dia kuliah, itu ada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu merupakan pengajaran, penelitian, dan ini yang paling penting, pengabdian kepada rakyat. Kalau ini hal yang biasa, ini juga biasa, tapi dalam konteks ini yang ingin kami bahas adalah soal pengabdian kepada rakyat. Lawang mereka itu waktu sekolah, waktu kuliah dibiayai memakai uang rakyat, uang negara itu kan uang rakyat. Nah setelah jadi orang punya kedudukan, kok malah menjolimi rakyat. Oleh karena itu, buat pejabat-pejabat yang seperti ini, saya usulkan harus dikenakan hukuman intelektual, yaitu intellectual punishment. Jadi, betapa bagusnya kalau Mr. X karena terbukti telah melakukan korupsi, maka seluruh ijazahnya dirobek, dianulir. Yang kedua tentu tentang perampasan. Perampasan hasil korupsi. Ini harus dirampas. Kalau sudah terbukti bahwa dia adalah seorang koruptor, negara tidak boleh ragu-ragu untuk merampasnya, kembalikan kepada negara. Dan ada satu lagi langkah yang tidak kalah pentingnya, bahwa bagi mereka yang telah terbukti korupsi harus dipenjara di sebuah penjara yang saya sebut adalah The Setan Island. Apa yang saya maksud The Setan Island? Ini ada pulau terpencil khusus, dikhususkan untuk penjaranya para koruptor. Mereka dirampas aset-aset hasil korupsinya, dan mereka dimasukkan dalam sebuah penjara di pulau terpencil dan diisolir, jangan sampai mereka bisa berkomunikasi dengan pihak luar. Ini istilah saya adalah The Setan Island. Kalau bahasa Indonesianya mungkin adalah Pulau Setan. Pulau Setan. Nah, ini mereka kumpulan setan-setan yang telah merusak tatanan negara kita
khususnya dalam soal urusan keuangan negara yang harusnya dimiliki oleh rakyat. Hal lain, saudara-saudara sekalian, kita sering membaca bahwa di Tiongkok, jangankan koruptor, orang yang terlibat ikut merasakan hasil korupsinya aja itu dihukum, hukum mati. Saya belum menyampaikan soal hukuman mati, tapi paling tidak saya mengusulkan beberapa hal tersebut, yaitu apa? Diadakannya intellectual punishment, perampasan hasil korupsi, dan yang ketiga, diadakannya penjara di sebuah pulau terpencil. Seperti kita ketahui di Amerika itu di barat, pantai barat di San Francisco, itu ada penjara yang namanya Alcatraz, ya kan? Alcatraz itu penjaranya di pulau tersendiri terpencil, dan antara pulau dengan daratan luas di sini itu mempunyai jarak dan airnya dinginnya nggak kira-kira. Artinya apa? Kalau para napi itu melarikan diri, nyemplung dan berenang di atas air itu, hampir tidak ada yang sanggup bisa melalui lautan yang ada di sekitar pulau Alcatraz. Itu adanya di daerah San Francisco. Dan pemimpin di Tiongkok, Anda tahu, pernah menyampaikan sebuah statement yang luar biasa. Setelah dilantik menjadi presiden, beliau berujar, sediakan 1000 peti mati. 999 untuk para koruptor dan sisakan 1 peti untuk saya jika suatu saat saya pun terbukti melakukan korupsi. Nah, ini adalah hardik-hardik cambuk-cambuk dari seorang pemimpin yang betul-betul serius. Serius untuk apa? Serius untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi, saudara-saudara sekalian, ada pepatah, pemimpin yang membiarkan kejahatan, maka pemimpin itu sesungguhnya lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Karena apa? Pemimpin punya perangkat untuk memberantas kejahatan. Dan buat pemimpin yang jahat, hukumnya wajib dan segera untuk segera diganti atau diturunkan. Karena apa? Analoginya, jika ada seorang pemimpin yang zolim, jahat, itu analoginya seperti dengkul kita yang gatal. Kalau dengkul kita gatal harus diapain? Harus digaruk. Kapan menggaruknya? Sekarang. Artinya apa? Kalau badan kita atau dengkul kita gatal, maka harus segera digaruk dan sekarang. Artinya, dalam bertata negara, kalau ada pemimpin yang bukti zolim, nyata-nyata terbukti menyengsarakan rakyat, maka wajib hukumnya dan segera pemimpin itu diseret dan diganti dengan orang yang lebih qualified. Bapak dan Ibu sekalian, segenap warga negara Indonesia, dan juga terkhusus kepada para pemuda dan pemudi, saya ulangi lagi, lebih terkhusus lagi kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang utamanya baru saja keluar dari kampus atau melakukan kegiatan wisuda. Apa yang kami sampaikan di sini sekali lagi hanya merupakan pelengkap atau pendamping atau penyerta terhadap ilmu-ilmu yang telah Anda peroleh di kampus, yang diajarkan atau disampaikan oleh dosen-dosen kalian. Saya menyarankan maknai dan pelajari secara seksama ilmu-ilmu teori yang Anda peroleh dari kampus,
Tetapi jangan lupa, Anda juga harus memperhatikan apakah teori-teori yang ada di kampus itu benar-benar bisa terlaksana di lapangan. Itulah adalah sebuah sikap yang lengkap dan bijaksana bagi seorang intelektual, apalagi intelektual muda yang merupakan pelanjut, penerus dalam mendirikan, memelihara, dan menjaga kelangsungan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Hal lain sebagai kata penutup, tadi udah kami sampaikan mengenai Salus Populi Suprema Lex, kemudian redesign country management system, kemudian juga mengenai punishment, kemudian struktur atau beberapa perangkat negara yang terlibat langsung dalam urusan hukum dan keadilan. Saya ingin menyampaikan bahwa kepada generasi muda, khususnya calon-calon intelektual, please terapkan ilmu-ilmu yang Anda peroleh di lapangan bersama denyutan nurani, yang mana Anda ditunggu kiprahnya hari-hari oleh segenap rakyat yang telah menyekolahkan Anda dari mulai sekolah dasar sampai Anda meraih titel setinggi yang sekarang Anda peroleh. Demikian saudara-saudaraku, mahasiswa dan mahasiswi, sekelumit paparan dari saya. Silahkan disimak sampai habis di YouTube channel Berbagi Makna 7. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.